Guys, breaking news, berita baik ya. Kenapa? Gugatan Refly Harun, Roy Suryo, Tifa Rismon yang ke MK itu ditolak dengan alasan nggak jelas ya. Tepat sekali, Rismon Sianipar minta RJ. Mungkin udah tahu Rismon ini ya bakal sengsara. Udah ditinggal Rismon ya kan, ditampar oleh MK. Dua tipe usia Tia Suma, Roy Suryo Noto Diprojo dan Rismon Hasi Holan memberi kuasa kepada Refly Harun dan kawan-kawan. Untuk para pemohon nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Untuk permohonan nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6, Mahkamah tidak menemukan uraian pada bagian posida yang menjelaskan mengapa para pemohon memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis. Sedangkan terhadap subjek hukum lain yang menjadi ruang lingkup dalam norma-norma aku tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan. Dengan demikian, penafsiran yang dimohonkan dalam petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 memang secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para pemohon. Hanya untuk kepentingan para pemohon. Padahal, jika norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan para pemohon, pemaknaannya akan berlaku secara umum atau erga omnes. Selain itu, tidak ada argumentasi terkait persoalan konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian yang menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis. Di samping itu, petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya menggunakan kata junto untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut Mahkamah, merupakan petitum selain tidak lazim juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, apakah para pemohon hendak menguji kedua norma yang dijuntukan tersebut? Bila mana demikian yang dikehendaki para pemohon seharusnya dirumuskan dalam petitum tersendiri sebagaimana halnya petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu petitum. Permohonan aku model perumusan petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah untuk memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan para pemohon. Untuk permohonan nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026, pengujian dirumuskan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, namun oleh karena permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon. Dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 nomor 50 itu gugatan Refly ya kalau nggak salah, dan nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 tidak dapat diterima. Demikian diputus dan dapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku Saldi Isra, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur Al-Sultani, dan Adis Kadir, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 24, 25, dan 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan gugatan resmi ditolak. Udah betul Rismon ya kan, cari selamat dia minta RJ ke Pak Jokowi. Waduh. Aduh, gimana nih Refly Harun? Kita akan dengerin ya pendapat atau analisa hakim senior ini soal legal standing Roy Suryo CS yang menggugat persoalan ini ke MK. Kita dengerin ya. Karena andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya udah pernah nih diingetin sama mantan hakim. Benar ya, saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim, tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini,
kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niat on pankelis perkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi. Betul. Hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Udah ditolak. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal tapi soal pencemaran nama baik. Inilah nih, kita akan dengerin nih, nggak lama lagi udah pasti ada konferensi pers nih Roy Suryo Replia terkait keputusan MK yang menolak gugatan mereka. Ya kan? Apa nggak tambah sakit hati tuh si Repli Harun sama Pak Jokowi? Udah pasti Pak Jokowi lagi disalahin ya. Saking bencinya nih dengan Pak Jokowi sampai-sampai keluar kalimat dari mulutnya Repli Harun, ya, si mantan komisaris yang dipecat 2 kali ini di era Pak Jokowi, sampai-sampai mengatakan baiknya Pak Jokowi itu karena dalam kondisi sakit dibuang aja ke luar negeri. Itu kata si Repli Harun. Ya. Rasanya ya setelah konstitusi itu dibuat dan kemudian dideklarasikan, nggak pernah ada kedaulatan rakyat itu. Yang ada kedaulatan elit. Karena itu gemertak itu gerakan merebut kedaulatan rakyat. Gemertak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita harus ada time frame. Begini, Jokowi Prabowo ini dia sangat untung karena ada Jokowi. Selama ada Jokowi dan Gibran, maka Prabowo selamat. Ya kan? Said Didu tetap akan menganggapnya sebagai presiden. Kira-kira gitu ya. Karena itulah menurut saya kita harus kasih time frame. Kapan kita harus mengakhiri ini semua? Time frame-nya itu saya usulkan 20 Oktober 2026 biar realistis. Tahun lalu juga bilang kelamaan, ternyata nggak ada apa-apa. Setelah 6 bulan nggak ada apa-apa, kita diam aja. Setelah 1 tahun nggak ada apa-apa, diam juga. Karena itu kasih waktu yang sangat masuk akal dengan ya maksimal. Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 1 ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Tetapi ada juga yang kemudian mengizinkan ngapain kita mengadili Jokowi dengan korupnya pengadilan kita ini. Tiba-tiba begitu diadili bebas dia, ya kan? Tidak terbukti semua korupsinya. Bisa juga ada orang yang mengatakan, kenapa nggak kita sama mengatakan aja? Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan? Ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi. Sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal. Silahkan di kolom komentar ya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Masa iya MK mengabulkan gugatan mereka hanya untuk kepentingan mereka pribadi, bukan untuk kepentingan orang banyak? Saya bercakap undur diri. Jumpa lagi nanti kita di next video. Assalamualaikum, bye bye.